Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya. Ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya, ya. Tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat. Bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel, Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father. Meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Setiap janjimu menuntun langkahku. Ku kan berlari dengan segenap kuat.
segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup di setiap janamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup di setiap janamu Tuhan. Sebab kami takkan menyerah Tuhan. Takkan ku menyerah walau badai menentang. Takkan berlari dan kuatku. Takkan ku menyerah walau badai menentang. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup di setiap janamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup di setiap janamu Tuhan. Ayo sama-sama kita suarakan haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. To you I can do anything. I can do all things. Can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me. Amin. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes
believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Sebab di dalam Engkau kami letakkan pengharapan Tuhan. Kami meletakkan masa depan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam-Mu ku letakkan pengharapan masa depan. Imanku teguh mengiringmu, taat setia seumur hidupku di dalam-Mu. Ku letakkan pengharapan masa depan. Imanku teguh mengiringmu, taat setia seumur hidupku di dalam-Mu. Ku letakkan pengharapan masa depan. Imanku teguh mengiringmu, taat setia seumur hidupku. Taat setia seumur hidupku. Taat setia seumur hidupku. Oh Yesus, Yesus, kami mau mengikut-Mu seumur hidup. Kami memuji kebesaran Engkau, sebab Kau Allah, Kau yang disembah. Kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Engkau satu-satunya di dalam hidupku. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu hanya dari Engkau saja Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, dan berikan kami hati yang siap untuk menerima firman Engkau. Hati yang mau belajar Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Asik. Siapa yang tidak bersemangat? Gak ada ya, semangat semua ya. Ya, perkenalkan. Mak. Perkenalkan, nama saya Tessa. Saya istri dari Bapak Adit. Jadi hari ini harusnya Bapak Adit yang membawa firman. Tapi karena ada pelayanan di tempat lain, jadi saya yang menggantikan. Itu, saya sebenarnya bidangnya di penari. Saya basicnya pelayanan itu penari. Tapi karena saya belajar dan selalu belajar untuk taat pada Tuhan dan taat kepada suami, saya belajar banyak hal. Jadi saya nggak milih, jadi apapun yang dipercayakan saya siap. Oke, jadi sebenar-benarnya, jadi waktu baru muncul tema ini, Obedience to the King, saya duduk di sini kan, biasanya selalu duduk di sini. Jadi 1 minggu setelah tema itu keluar, waktu saya mendengarkan firman yang dibawakan oleh suami saya, hati saya ini berbicara. Jadi kamu harus bawa firman tema ini. Terus saya, ya lah. Terus besoknya kayak gitu lagi, pagi, sore ibadah. Kamu harus bawa firman tema ini. Aduh, ini suara Tuhan ya? Tuhan jangan ngomong lah. Sampai kayak gitu. Ini kalaupun suara Tuhan, Tuhan jangan ngomong lah. Aduh, janganlah gitu. Karena tema ini saya banget. Kenapa bisa dibilang saya banget? Karena saya orang yang susah untuk taat. Dulunya. Saya orang yang benar-benar bergumul kalau untuk taat itu saya benar-benar harus berusaha keras untuk taat. Tapi ya Tuhan mungkin maunya saya bawain. Jadi waktu sudah berapa kali itu di situ di hati saya ada ngomong, kamu harus bawa ini, kamu harus bawa ini. Terus saya bilang sampai terakhir, Tuhan kalau ini suara Tuhan, kasih saya tanda. Saya nggak minta untuk saya nggak ngomong sama suami nih, Han, ya gitu ya panggilannya, Han, saya minta ya bawa minggu ini untuk khotbah. Saya nggak mau minta, saya bilang sama Tuhan. Kalau memang saya harus bawa, Tuhan kasih saya cara gimana saya bisa bawain untuk ibadah. Saya cuma doa kayak gitu aja. Setelah itu ternyata hari Senin kemarin, suami saya ada dapat pelayanan di tempat lain, harus ngisi di tempat lain. Terus dia bilang sama saya, Han, minggu ini kamu yang bawa firmannya. Terus saya yang senyum, asli ini. Tuhan maunya kayak gitu. Karena saya sudah ngomong. Jadi saya juga langsung nggak kaget lagi gitu loh. Nggak ada rasa kaget, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa yang kayak gimana. Saya cuma senyum. Wah gila, ini mah jelas banget. Tuhan maunya kayak gitu. Udah, iya Tuhan. Jadi saya bilang, oke lah sama suami. Dia pun nggak tahu sampai hari ini nggak tahu cerita ini. Dia nggak tahu kalau saya di situ sudah berapa kali Tuhan kasih tahu di dalam hati, kamu harus bawa, kamu harus bawa. Karena saya tahu ini benar-benar saya banget. Saya orang yang susah untuk taat. Kenapa? Saya mau kasih tahu, dari saya kecil, saya orangnya sukanya beda sendiri. Jadi kalau yang lain ke kanan, saya mau ke kiri. Pokoknya ketemu di ujung. Orangnya kayak gitu, oh kalian ke kanan main aman semua. Saya ke kiri, saya mau kasih tahu kalau ke kiri juga bisa. Sering kayak gitu, punya pemikiran yang kayak gitu, makanya susah untuk taat. Jadi kalau orang-orang yang lain bakal, oh ya udah ini jalan aman. Oh saya bilang, oh itu nggak aman, oh saya mau di situ. Tapi nanti ketemu di depan ya. Sering kayak gitu, sering punya kayak gitu dan saya nggak mau sama dengan prosesnya, saya nggak mau taat sama proses. Saya mau tahu, pokoknya kita ketemu di ujung aja lah, pokoknya. Hal-hal kecil pun saya lakukan seperti itu. Jadi judul khotbah kita hari ini, boleh dibantu Daniel? Taat pada proses. Ini yang saya mau bawain.
Jadi dari kecil, saya bilang sama orang tua saya, hal-hal kecil ini ya. Saya bilang, Pi, sepatu udah jelek nih Pi, ganti dong. Kita 3 tahun sekolah sepatunya ini terus. Padahal belum rusak, tapi sudah jelek, masih bisa dipakai. Saya cuma ngomong kayak gitu, papi cuma ngomong, papi anak ada 5, pakailah dulu masih bisa dipakai. Gak puas. Kayak gitu tadi, mau ujungnya pokoknya harus diganti. Kayak gimana caranya? Jadi waktu naik motor, dibonceng papi naik motor, kan biasa kan kalau zaman dulu naik motor tuh bisa bonceng 3, bonceng 4. Kita bonceng 4, Jojo masih kecil banget, bonceng 4 gitu. Saya turunin sepatunya, zok, dibawa kan. Nanti pulang-pulang sudah peluk buaya. Nah rusak kan, ganti dong. Kayak gitu tuh. Benar-benar nggak mau taat, nggak mau tahu. Pokoknya orang tua mau ngomong apa, nggak, saya punya pemikiran sendiri. Orang sudah lama kok harus diganti kok. Nah kayak misalnya menginap ke rumah teman. Saya nggak boleh nginep ke rumah teman. Jadi papi pasti ngomong nggak boleh. Pokoknya anak-anak semua tidak ada yang boleh nginep ke rumah teman. Jadi Koko, Cece sayang tidak pernah nginep ke rumah teman. Jadi saya anak 3 dari 5 orang. Jojo paling kecil. Jadi Koko, Cece, saya, ada adik cowok sama Jojo. Saya anak ketiga. Jadi karena 2 ini sangat tunduk sama orang tua, sangat taat sama orang tua. Dan ketemu waktu batasnya nomor 3 saya. Jadi waktu papi mami bilang nggak boleh nginep, saya mikir, wah gawat ini kalau nggak bisa nginep. Nanti sampai seterusnya ke bawah nggak bisa nginep juga nih. Ini kacau nih keturunan nih. Punya pemikiran sendiri, padahal orang tua kan ada alasan kenapa dia tidak boleh kita nginep. Itu semuanya ada alasan orang tua. Tapi karena dasar saya yang tidak suka taat dan saya sukanya punya pemikiran sendiri dan menurut saya pemikiran saya itu paling baik, paling oke gitu. Jadi dari pemikiran saya ngomong, telepon teman saya satu-satu, guys, gue nggak boleh nih nginep. Sudah coba nih, sudah tanya nih tadi, masih nggak boleh nginep. Ke rumah ya? Hah? Iya, inilah, telepon satu-satu. Ke rumah ya, malam ini nginep sini ya, telepon satu-satu. Sore-sore, manggil, pesta di depan rumah. Siapa tuh kata papi? Temen. Ngapain? Nginep. Bahkan nggak boleh nginep, ya di sini. Jadi sampai papi tuh yang kalau ngadepin saya tuh, kalau yang lain tuh dikasih tahu tuh langsung, oke Pi, Pi. Tapi kalau ngadepin saya, kenapa nggak boleh? Kenapa gini? Kenapa gitu? Saya selalu kayak gitu orangnya, nggak langsung, oke Pi, nggak. Tapi saya nanya kenapa alasan nggak boleh, kenapa nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu, saya selalu tanya. Nggak selalu puas. Nah itu membuat saya sampai besar susah untuk taat. Tapi hari-hari ini, sudah berapa tahun ini semenjak saya menikah juga saya belajar taat. Saya belajar taat sama suami. Itu pergumulan juga untuk saya taat sama suami. Karena gini, kalau kita tes karakter kan ada warna-warna tuh. Saya sama suami itu warnanya kuning merah. Sama-sama warnanya. Harusnya kita nggak boleh sama warna. Karena itu bakal berat. Kuning merah, merah itu dominan. Nah kalau saya itu merahnya banyak, merah kuning. Kalau suami itu kuning merah. Tapi kalau dia dibawa tekanan, suami saya merah kuning, dia berubah. Dan sekarang kita sudah mulai bisa menyesuaikan semua warna. Tapi kalau saya mau di dalam tekanan, mau di kerjaan, mau di rumah, tetap warnanya tuh sama, merah kuning, merah kuning. Dan merah itu orangnya susah mau diatur. Orangnya maunya ngatur, itu saya. Dan jadi waktu masuk pernikahan pun saya belajar. Saya sangat belajar dan benar-benar Tuhan proses saya sampai saya bisa sampai hari ini itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu. Orang saya dari kecil kayak gitu, saya punya pemikiran, jadi kalau suami bilang ini, saya nanya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa begini? Kenapa begitu? Harus ada penjelasan yang menurut saya masuk akal. Tapi belakangan ini saya belajar, tidak semua bisa perlu penjelasan. Sekarang memang kita cuma oke. Kita nggak usah tanya, tapi cuma kita oke. Siap. Nah itu yang saya mau bawain hari ini, karena ini pengalaman saya, jadi memang benar-benar saya melekat pada saya dan saya mau bagikan. Gimana sih caranya dari orang yang seperti itu, sekarang sudah benar-benar menurut saya sudah sangat-sangat bisa untuk taat. Jadi kita buka, ya bentar ya.
Sebelumnya saya kesaksian dulu, jadi sebelum ini suami ada bawain khotbah tentang saya yang gimana perjalanan saya sampai suami dan saya bisa menggembalakan gereja. Jadi suami kemarin sudah ada kasih spoilernya ya, tentang saya ditegur dengan masalah Yunus, dan hari ini saya mau ceritain cara detailnya. Jadi semenjak saya dipanggil, suami saya dipanggil sama Tuhan, dipanggil tuh maksudnya dapat panggilan. jangan serius. Dipanggil tuh dapat panggilan dari Tuhan. Kalau saya nih kita berdua bakal menggembalakan. Jadi sudah berapa tahun lalu itu sudah sangat jelas panggilan itu. Jadi suami selalu share sama saya, ini nanti ke depan kita menggembalakan. Suami tuh sudah ngomong terus, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Kenapa? Karena saya melihat dari saya kecil, Jojo waktu itu masih digendong, masih kayak Efraim, dia nggak ngerti apa-apa. Masih kayak gitu dia. Saya waktu dari saya kecil, orang tua saya itu benar-benar pelayanan full. Full pelayanan. Jadi bisa jam 3 di subuh ditelepon orang, jam 5 tuh subuh ditelepon orang, ya sudah. Dan orang yang telepon tuh juga ya telepon terus lah. Dan saya lihat rumah saya sudah kayak asrama. Papi sampai karena tanah di rumah saya lahannya besar. Jadi papi sampai buat rumah gitu, asrama gitu untuk si koko-koko itu, koko atau anak-anak yang hancur lah maksudnya ya. Jadi dari saya kecil saya sudah satu rumah tuh, satu ini nih, satu lahan tuh sama anak-anak yang gak bisa diatur. Saya lihat koko, dia koko, saya masih SD, jadi mereka sudah koko tuh, sudah bujang-bujang, sudah anak, pokoknya sudah koko, mereka yang nyabu, mereka yang agak-agak stres, mereka yang orang tuanya buang. Saya sudah lihat, maksudnya orang tuanya karena punya 13 anak, orang tuanya ngomong sama anak saya, ambillah satu ya, saya gak sanggup nih, wah dalam hati saya, enak banget, enak ya kayak gitu, yang hancur kayak gini bawa ke rumah. Terus maksudnya dari kecil karena sudah lihat kayak gitu saya merasa gregetan gitu. Kenapa gregetannya? Karena semuanya itu nggak bisa diatur. Semuanya itu ya kayak gitu aja hidupnya. Saya lihat kayak mana mereka sakau ya. Saya pernah lihat orang sakau itu dari saya SD, saya sudah pernah lihat orang-orang kayak gitu. Di kamar mandi, teriak. Saya lihat, oh kayak gini. Terus ada yang keluar masuk penjara. Masuk karena ngambil handphone orang. Tangkep masuk, dia keluar, itu masuk lagi, keluar, masuk lagi keluar. Kok ini orang nggak bersyukur ya? Malah dia bisa ngomong sama yang sipir penjara, dia bilang, tenang aja, kalau saya masuk nanti mami saya bebasin kok. Digampangin, mami saya digampangin kayak gitu. Nanti mami saya datang, bentar lagi mami saya datang, dia telepon, nih saya di sini nih. Nanti mami datang, mami bebasin. Terus masuk lagi, keluar lagi. Saya bilang, wah kok ini orang-orang ditolong malah nggak tahu terima kasih. Kok dikasih makan di rumah ini, kalau masak tuh sekali banyak. Sama koko tuh berapa orang, kali masak. Saya diantar jemput sekolah sama koko yang bergantian. Jadi yang pagi siapa, nanti pulang dijemput siapa. Pagi ngantar siapa, ya koko itulah yang ngantar kita di rumah bareng-bareng, kita makan, doa pagi bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Karena saya melihat itu, memang ada beberapa perubahan, ada beberapa yang bertobat. Tapi ada juga yang balik lagi kayak gitu, balik lagi. Secara manusiawi saya tidak terima. Saya marah, saya bilang sama Tuhan, kurang baik apa orang tua saya sama mereka, kok kayak gini loh. Sampai maaf kata, mereka salah satu pernah kencingin mami saya. Sama saya, papi marah lah. Wah, kita kelewatan. Gak bisa ngomongin lagi, gak bisa ngomong ya memang, tapi mau dibilang apa, orangnya stres. Tapi lewat itu semua yang saya alami, saya jadi berat gitu loh. Wah kalau panggilan menggembala ini berat loh. Banyak tanggung jawabnya Tuhan, janganlah. Saya sampai ngomong sama suami, Han, waktu itu keadaan kita masih sangat baik-baik saja. Bukan sekedar baik, tapi berlimpah. Suami benar-benar berlimpah. Jadi, saya bilang sama suami, nanti pendapatan kita 70% taruhlah di gereja. Saya nggak masalah, karena saya tahu itu untuk Tuhan kok. 70% kasih ke gereja, 30% itu kita hidup dari situ. Masalah nggak kamu? Saya tanya sama suami, nggak masalah. Aturlah, kamu aturlah. Tapi saya nggak mau menggembala, saya bilang.
Gak mau saya. Cukuplah ini untuk jadi gereja bisa jalankan misi, gereja bisa berjalan lancar, semua jalan, semuanya aman. Gak usah ada kita di sini. Kita support dari belakang aja. Suami diem aja. Tapi saya tahu suami nggak mau, bukan itu yang maunya dia. Karena dia sudah dapat panggilannya Tuhan. Cuman saya aja yang membela diri, jadi kayak gak berapa lama saya ngomong, gak usah lah ya, gak perlu lah ya. Gini aja ya, gitu aja ya. Suami yang cuma diemnya, atur lah. Sampai keadaan kita, mobil di rumah mungkin ada 7, ada 8 mobil, satu-satu habis. Habis itu tersita, jual aset, semua dijual. Aset di luar kota, jual. Sudah tuh banyak yang datang nih doain suami. Jadi kan suami tetap pelayanan, saya jaga anak masih kecil-kecil, belum bisa dilepas. Jadi suami pelayanan keluar, tiba-tiba ada yang doain, orang gak kenal doain, kamu akan menggembala, Pokoknya tandanya semua sudah sangat jelas. Cuman dasar sayanya aja, saya tidak mau. Saya bilang, padahal suami sudah mau. Dan suami terima panggilan Tuhan, tapi saya bilang saya sudah lihat orang tua saya seperti apa, diapain, saya tidak mau. Saya tutup mata, saya tutup telinga, saya enggak mau Tuhan, saya enggak mau. Tapi satu-satu, lewat sampai saya, ini apa ya, kok kayak gini ya, yang dikerjain semua enggak berhasil lah bisa dibilang. Invest ini enggak berhasil, kerja ini ada rugi, kerja ini jadi rugi, kerja itu enggak dibayar. Wah, ini apa ya Tuhan? Sampai saya sujud, saya berdoa, kita berpuasa sama suami 2 tahun. Kita berpuasa, sudah berpuasa gitu, saya sudah mulai, wah katangan nih sama Tuhan. Ini apa-apaan nih kayak gini? Kok kayak gini loh? Sampai nggak bisa pikir lagi, ini kok gini ya? Sampai mikir, sampai mau jebol ini, kepala ini mikir, tapi nggak ada solusi. Sampai saya baca satu hari tentang Yunus itu sudah sering sekali kita baca. Dari sekolah minggu sudah diajarkan bagaimana hidupnya perjalanan Yunus. Dan hari itu saya baca Yunus, saya nangis. Tuhan berbicara jelas sama saya. Kamu mau, orang sudah dipanggil kok, suruh ke Niniwe. Tapi dia dasar dianya aja, melarikan diri ke Tarsis. Terus apa yang dia dapat? Dia dicemplungin ke dalam laut. Sudah cemplung, dimakan ikan, masuk ke dalam perut ikan 5 kali. Sudah ke dalam perut ikan, dia dimuntahin 3 kali prosesnya. Sudah dimuntahin, dia tetap harus ke sana lagi. Tetap ke sana kok tujuannya. Mau ya sudah sampai harus jelas gitu ngomong. Mau harus sampai kayak gitu, harus dibuang. Sudah dibuang harus dimakan, ngerasain di dalam perut ikan. Sudah tuh dimuntahin, Yunus keluar dimuntahin gak wangi loh, badannya tuh bau muntah loh. Kita pernah bayangin gak dia keluar bukan sudah mandi gak? Habis badannya, bau itu 3 hari di dalam perut ikan tuh bau apa? Mau ya kamu sampai kayak gitu? Orang saya sudah bilang harus ke sana, ya sudah ke sana aja, kenapa sih bandel? Langsung saya nangis, saya sujud, saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya enggak tahu nih perjalanan saya sampai mobil sudah keluar semua, sudah berapa, tinggal berapa mobil, sudah tuh properti semua dijual. Saya sudah enggak tahu nih, ini baru di batas versinya Tuhan, baru batas dibuang ke laut, apa sudah di dalam perut atau kayak gimana Tuhan, saya enggak mau dilanjutin Tuhan. Saya enggak mau dilanjutin. Sudah pokoknya saya serahkan diri, ya Tuhan. Kalau ini panggilan Tuhan, saya siap. Saya langsung WA suami, saya lupa saya WA atau saya telepon, saya langsung bilang, Tuhan bicara jelas sama saya, hari ini saya support kamu. Kalau memang tujuan Tuhan mau kita menggembala, saya siap. Apapun itu dimanapun. Tidak lama dari itu kita dapat panggilan. Dari Jakarta, telepon di depan saya di dalam mobil, ditelepon dari Bang Togap, Pak Togap bilang, Adit bisa nggak kamu pegang di Jambi gini? Jelas sih saya, wah ini nggak bisa lari memang, ini Tuhan maunya Tuhan tuh kayak gini loh gitu. Waktu kita berserah kita sudah bilang, Tuhan ya gak usah tunggu Tuhan tarik semua sebenarnya. Gak usah tunggu kita memang gak ada pilihan lagi. Gak usah tunggu kita harus lambai pakai bendera putih. Kalau memang sudah Tuhan panggil dari awal harusnya kita sudah menyerahkan diri. Nah hari ini saya mau bagikan bagaimana caranya. Coba. Kita harus tahu siapa kita dan kenapa kita harus taat. Saat itu saya merasa saya adalah anak.
Kalau kita anak, kita disuruh orang tua, nak beliin cabai bentar, nanti Lami main game sabar ya, 10 menit ya. Kita bisa nego. Tapi coba, maaf, kalau asisten rumah tangga, tolong belikan cabai sekarang. Oh siap bu, oh siap non, langsung pergi. Karena dia sadar diri dia, oh saya memang asisten rumah tangga, gak bisa bantah. Gak bisa lah bu, nanti lah bu, ini kan saya lagi cuci baju. Nanti lah bu, ibu banyak cerewet sih, baru kerja ini disuruh ini, gak bisa. Kalau sama kita asisten rumah tangga, kita gimana? Kita, oh siap bu. Habis ini nyuci ya, oh siap bu. Habis ini masak, oh siap bu. Tapi kalau kita anak, banyak tingkah. Mau minta harta, mau minta warisan. Tapi nanti lama, baru pulang kerja, baru duduk. Masa disuruh ini, masa disuruh itu. Nah itu kadang kita kayak gitu, gak sadar diri kayak saya. Gak sadar diri, saya merasa saya ada pilihan waktu itu. Gak sadar diri kalau saya itu memang saya itu anak. Tuhan bilang kita itu anak. Tapi kita juga sudah ditebus, jangan lupa. Kita juga hamba, kita itu budak. Kalau asisten rumah tangga itu ada masanya. Dia kerja mungkin 10 jam, 12 jam, 1 bulan, kontrak 1 tahun, 5 tahun. Sudah itu dia kalau memang dapat bayaran yang lebih, dia bisa pindah ke tuan yang lain. Nyonya, bos yang lain. Masa kontrak habis dia tidak mengabdi kepada kita lagi. Tapi kita jelas Tuhan ngomong kita itu sudah dibayar lunas seumur hidup kita. Seumur hidup kita tidak ada kontrak sama Tuhan. Seumur hidup harusnya kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Tapi kadang kita ini nggak tahu diri. Kadang kayak saya gitu loh. Saya merasa, oh saya ada pilihan kok. Gak usah saya lah Tuhan, tuh utus JJ aja lah Tuhan. Ngembala, suruh Dea aja lah, gak usah saya lah. Saya kasih support duit aja. Karena kita pikir gitu. Saya bantu-bantu yang bisa aja dari belakang, dorong aja. Tapi jangan saya. Tapi maunya Tuhan apa? Kita juga tahu siapa kita. Kita juga tahu memposisikan diri kita. Bulan ini temanya apa? The obedience to the king. King berarti kita anggap dia raja, tuan. Kalau dia tuan, dia raja berarti kita siapa? Kacung, kita itu budak. Kita harus sadar itu. Itu yang menampar saya, kamu ini tidak tahu diri loh. Kamu tuh cuma maunya enak aja, anak. Saya ini tuan kamu juga. Saya ini raja kamu juga. Kayak Pak Timotius Arifin ngomong apa? Kita waktu dipanggil Tuhan, kita cuma bisa ngomong apa? Ya Tuhan, yes Lord. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan pengen. Jadi saya mau kita sama-sama belajar dari apa yang saya alami. Apa yang benar-benar saya lihat dengan perjalanan hidup saya. Tidak cukup kita cuma bilang Tuhan saya anak, oh saya begini, saya begitu. Tapi kita harus memposisikan diri, oh iya siap Tuhan, saya hamba, siap Tuhan, saya ini budaknya Tuhan, gitu loh. Jadi kita masuk ke slide yang kedua, tahu akan isi hati Tuhan. Bagaimana caranya, tadi kan bagaimana caranya kita supaya taat pada proses, kita harus tahu akan isi hatinya Tuhan, akan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oh gampang, biasa kalau pendeta sudah ngomong, kalau isi hatinya Tuhan apa? Baca firman, lakukan firman, baca firman, lakukan firman. Benar. Kayak isi hati Tuhan itu ada di firman. Kalau kita tidak tahu Tuhan, kayak mana sih? Mau tahu isi hati Tuhan ya baca firman. Benar. Tapi kita juga harus siapkan diri nih. Minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku telinga dong Tuhan. Supaya aku tahu suara Tuhan mana, yang bukan suara Tuhan juga yang mana. Karena kalau kita tidak minta telinga sama Tuhan yang benar-benar peka akan suara Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara sudah keras pun kita nggak dengar. Atau pura-pura nggak dengar, pura-pura tuli. Bukanlah, ini bukan dari Tuhan lah. Nanti giliran yang baik, oh iya amin, ini dari Tuhan. Kayak gitu. Nah, kita belajar hari-hari ini harus minta, Tuhan minta saya telinga Tuhan. Untuk peka, untuk tahu apa kehendak Tuhan. Untuk tahu membedakan mana suara Tuhan. Jadi jangan kita pikir, oh kita minta telinga supaya kita mendengar suara Tuhan tuh nanti Tuhan bakal ngomong Tuhan bersabda. Nah. Suara Tuhan muncul, enggak kayak gitu juga. Bukan atau dari nubuatan orang-orang hal-hal besar, enggak kayak gitu juga loh. Dari hal kecil bisa Tuhan kasih tahu kita. Dan saya belajar juga hari-hari ini, saya minta dengan jelas sama Tuhan. Tadi saya cerita di situ, saya minta. Tuhan kasih saya hati nih. Seperti hati Tuhan. Kalau hatinya Tuhan tuh tidak tergantikan, mau dilupain kayak gimana pun, kita sudah buat baik sama orang, mau kayak gimana pun feedbacknya ke kita, baik buruk, kita siap. Saya minta hati Tuhan untuk hati seperti itu.
Saya nggak mau melihat masa lalu, saya melihat orang tua saya digituin, saya melihat itu yang membuat saya trauma mungkin ya secara ini saya sudah trauma mungkin karena lihat bukan saya yang mengalami, emang orang tua saya yang mengalami, tapi sudah rusak di pemikiran saya nggak mau itu. Jadi saya bilang, Tuhan kasih saya hati seperti hati dia. Jadi apapun yang terjadi, saya sudah lakukan apapun, saya sudah siap. Tuhan kasih saya telinga dong supaya saya peka. Dan Tuhan hari-hari ini Tuhan ajarin saya hal-hal kecil. Contohnya, ini saya minta ya ceritanya, saya nggak minta terus tiba-tiba Tuhan, saya minta dengan keras, Tuhan saya mau Tuhan jelas ngomong sama saya mau dengar suara Tuhan, saya mau minta. Jadi satu hari, di hati saya ditaruh ada sesuatu lah, untuk saya sampaikan ke seseorang. Padahal saya lagi gak chat sama dia, saya lagi gak ngapa-ngapain, saya lagi duduk manis dan happy-happy sambil makan cemilan. Tiba-tiba di hati, chat dia dong, kasih tahu jangan terburu-buru. Terburu-buru apa sih? Apa sih yang terburu-buru? Kaget lah nanti orang di chat, jangan terburu-buru ya. Kan orang kaget. Tapi dalam hati, ya udah kasih tahu aja. Ya udah saya chat, gini. Ya adalah chatnya. Cuman mau kasih tahu aja, jangan terburu-buru. Hah? Kata dia. Padahal saya nggak tahu dia lagi ngapain, lagi siapin apa nggak tahu. Tiba-tiba dia, hah? Kenapa harus ngomong hari ini, Cek? Kata dia. Aduh, Cece nih, nggak pas loh. Apa yang nggak pas? Aku nih lagi siapin ini loh, kata dia. Kok Cece ngomongnya kayak gitu? Jadinya nggak pas loh ini. Jadi aku harus batalin lah kalau kayak gitu. Ini aku lagi siapin, dia bilang. Nggak tahu lah urusan kau lah. Aku bilang, aku cuma disuruh sampaikan, ya aku sampaikan. Aku nggak tahu kau lagi ngapain. Aku bilang, sudah selesai lah chat itu. Ternyata nggak berapa lama, berapa lama ya, nggak jauh lah. Dia ada chat balik. Maaf nih, kemarin aku nggak denger-dengeran nih. Sebenarnya bukan dengar-dengar sama saya juga, saya nggak pusing mau denger ya sudah nggak ya. Orang saya cuma disuruh chat, ngomongin kayak gitu ya udah saya lakuin. Ternyata dia mengalami sesuatu dan dia bilang, oh itu benar, harusnya aku dengerin Cece dari awal. Ya, saya nggak tahu apa yang dia alamin, tapi di hati saya, oh ya udah yang penting saya sudah sampein dong. Berarti saya sudah mulai mendengar nih apa yang Tuhan ngomong nih. Oh berarti Tuhan jelas nih berbicara sama saya. Saya uji lagi, nggak puas di situ. Saya bilang Tuhan kasih saya dengar akan Tuhan. Saya baca firman sudah, saya lakukan firman, saya berusaha. Tapi saya mau lebih peka dong Tuhan. Hal-hal yang kecil coba kasih tahu saya. Udah gitu, saya tiba-tiba lagi lihat-lihat, biasalah ya ibu-ibu lihat-lihat diskon gitu kan, lihat-lihat Gojek, lihat-lihat Grab, ada makanan diskon, ya kan. Lagi lihat-lihat ada apa tuh kelapa muda, kelapa apa sih namanya, dogan jelly. Ini hal kecil nih, dogan jelly, tek di hati, belilah dogan itu 4 biji. Aduh ngapain orang di rumah cuma berempat ini suami istri sama anak. Belilah 4. Nah dia suka beli 4. Sebenarnya beli 1 cukup saya sama anak-anak. Belilah 4. Pikir ya murah juga. Sudahlah belilah 4. Sudah beli 4. 1 saya bagi ke mertua saya. 3 di saya dong. Saya makan 1. Jadi sisa 2. Sudah sisa 2 bawa di hati ini bawa ke rumah mami angkat saya. Jadi disuruh bawa ke sana. Padahal orang tua angkat saya itu tidak pernah minta apapun sama saya. Tidak pernah. Tidak pernah, nak pengen ini, pengen itu, tidak pernah. Jadi, bawa ke sana. Loh kan dia tuh kan kadang dikasih, dia kan Chinese agak kolot gitu ya. Udah sudah tua, Cina pula kolot lagi, Cina dari sananya lah. Sudah dari sana, daratan sana. Jadi kalau kita kasih apa tuh kadang, aduh ini kemanisan, gak bisa makan saya nanti sakit ini. Oh ini, pokoknya gak ada bersyukurnya lah itu orang. Jadi, tapi saya tetap, aduh nanti saya kasih malah dibilangin, tapi ya sudah saya lakukan. Sore itu saya nggak bisa bawa, mau kemana gitu saya nggak bisa bawa sore itu. Jadi besok pagi-pagi saya bawa lah saya bilang sama suami, yang antar lah. Sudah, kata Koko, saya antar 1 di situ. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, ini apaan? Dogan. Kok kamu tahu saya pengen dogan? Terus saya kaget, hah? Saya ini gak pernah beliin dia loh, maksudnya beliin yang kayak iseng-iseng beliin, iseng-iseng berhadiah beliin itu gak pernah. Kalau iseng yang membelikan berencana tuh iya, tapi kalau iseng-iseng saya belikan tuh gak pernah, baru itu saya iseng-iseng. Kok kamu tahu? Ini loh, kayak dari kemarin pengennya sampai saya, ternyata dia lagi pengen gelas isinya dogan. Ini sampai saya beli tadi pagi dia bilang.
Harusnya saya antarkan kemana malam. Tapi karena saya tidak bisa, saya antar pagi. Dia bilang, kok kamu tahu saya pengen tek di hati saya. Gila, ya, ini apa ya Tuhan? Kok sampai hal kayak gini Tuhan urusin ya? Sudah. Besoknya lagi, besok enggak berapa lama. Lagi di sini lagi, duduklah di situ tempat. Habis ibadah sore, tiba-tiba dalam hati, kontak dia. Muncul tuh di bayangan muka itu. Tadi yang orang tua cewek, orang tua angkat. Ya, ini beda ya, beda. Orang tua angkat saya yang cewek itu tidak menikah, jadi ini beda. Ya ini orang tua cowok. Saya banyak orang tua di mana-mana. Jadi orang tua ini orang tua saya yang laki-laki dari Filipina. Jadi waktu saya merantau di Jakarta, saya disuruh jagain istrinya yang lagi hamil besar karena dia harus pelayanan keluar-keluar dan saya juga merantau di situ statusnya. Jadi waktu istrinya hamil besar saya disuruh nginep di rumahnya, jagain dia sampai satu hari dia bilang panggil saya Tatai ya, Tatai. Jadi saya cari tahu, oh ternyata arti Tatai itu papa. Dia suruh saya panggil papa. Saya panggil dia sampai sudah lama nggak kontak-kontakan lagi. Sejak saya menikah juga saya nggak kontak-kontakan lagi. Tapi diingatkan saya cari nomor handphonenya masih ada. Saya telepon sudah nggak bisa. Malam itu ini ada apa ya kok hati saya kayak gini. Saya nggak berani tunda-tunda lagi karena sudah saya lihat di belakangan ini kayak Tuhan berbicara terus sama saya. Dan saya memang praktekkan dan saya lihat ini tidak kebetulan. Sampai saya bilang, saya ngomong sama suami, kan ini nomornya nggak bisa dihubungi, saya harus telepon dia. Kenapa? Nggak tahu, saya mau hubungin dia aja. Suami cariin di Facebook, dapat, nih telepon. Lagi makan malam saya telepon. Terus lagi telepon, kalian tahu? Saya bilang, Tante apa kabar? Oh apa kabar Testa? Pakai bahasa Indonesia yang itulah agak berantakan itu. Apa kabar? Saya baik, gini. Terus saya bilang, Tatai, saya nggak tahu kenapa saya disuruh telepon Tatai. Saya ada dorongan harus cari Tatai, harus telepon. Kamu itu disuruh Tuhan. Doain saya, besok saya ulang tahun. Tuhan Yesus, aku bilang, Tuhan ini kayak rasanya seneng, kayak bisa komunikasi gitu, ngerti kan? Kayak benar-benar, kok Tuhan deket ya, kok bisa sampai kayak gini ya. Terakhir kali ini, saya di rumah lagi susun baju. Setelah lagi susun baju tiba-tiba lagi ambil celana anak yang cowok. Kan saya kalau hari Minggu ini biasa di gereja full. Nanti anak-anak mandi di WC, sudah mandi nanti lanjut ibadah sore lagi. Jadi lagi ambil baju anak cowok, saya biasa ambil celananya cuma satu. Yang dia pakai lah, celana yang dia pakai. Saya cuma bawa pakaian dalamnya sama kaosnya. Jadi nanti mandi ganti celana dalam sama kaos, celana yang luas saya nggak ganti. Hari itu dalam hati sudah ngomong ambil celana satu lagi. Nggak mau berat-beratin, ngapain pakai celana dua, orang biasa juga ambil satu. Ambillah dua, nggak mau. Berat, banyak bawaannya hari Minggu, bawa ini, bawa itu, bawa minum anak, bawa tas di gembul itu lagi kan, dia bawa tas semua nih maminya. Karena nggak mau bawa, saya kejadian, benar. Siangnya, si alasan maaf. Dan keluarlah itu oleh-oleh. Saya bilang, aduh Tuhan, sampai sedetail ini Tuhan mau urus saya. Sampai kayak gini Tuhan mau urus saya, padahal tadi pagi sudah dikasih tahu loh. Ada suara itu jelas, ambillah. Saya bilang, enggak mau, berat, ngapain? Ternyata kejadian, hari itu kejadian, benar-benar kejadian. Saya sampai Tuhan, maafin saya. Tuhan mau urus saya sampai sedetail itu, tapi saya enggak mau dengar. Padahal sampai sedetail itu Tuhan mau urus kita gitu loh. Jadi jangan kita pikir, oh kita mendengar suara Tuhan tuh suara yang besar. Suara dari hal kecil itu kalau kita sudah mau memberikan diri untuk mendengar, kayak kadang kita ada dalam hati, ambillah sampah itu. Itu aja kita enggak mau loh. Cobalah sapu dikit. Mungkin ada hati di hati ini, cobalah lap dikit itu. Tapi kita, enggak lah itu kan ada orangnya. Cobalah bersihin dikit aja. Enggak lah itu kan ada orangnya, biarlah. Padahal dari hal kecil pun Tuhan mau kita belajar untuk dengar. Jadi waktu kita bisa dengar, kita bisa itu ada sukacita sendiri. Saya merasa bisa komunikasi jelas sama Tuhan. Dan itu saya alami hari-hari ini. Sampai saya bisa berdiri di sini, hari ini menggantikan Koko. Itu menurut saya ini jelas suara Tuhan. Saya enggak mau dibilang mau bawa apa hari ini, enggak mau tahu. Orang Tuhan sudah panggil ya Tuhan yang siapin bahannya. Jadi kita masuk untuk kita mau peka akan suara Tuhan, akan panggilan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang tidak sulit membedakan suara Tuhan.
Nah, domba Koko sudah ajarin kan, sebelumnya suami saya sudah ajarin, setiap domba itu akan mengenal suara gembalanya. Dia akan tahu persis suara gembalanya. Jadi jangan sampai bilang kita ini anak Tuhan tapi kita nggak tahu suara Tuhan yang mana. Nah itu kita harus tanda tanya, ada nggak kita minta, Tuhan kasih saya telinga yang peka dong Tuhan. Nah kita masuk yang slide berikutnya, Daniel tolong. Bagaimana jika saat itu terlihat mustahil dan sulit? Waktu semua itu kita praktekkan yang tadi saya ngomong, waktu semuanya itu terlihat gampang, terlihat lagi aman-aman, kita akan sangat gampang untuk mempraktekkannya. Tapi bagaimana kalau saat itu yang kita lihat itu nggak enak, yang kita rasakan, yang kita alami ini lagi nggak pas tuh kayak gimana? Jadi kadang kita ngomong, Tuhan bukan aku loh orangnya, jangan aku dong, jangan aku, dia aja, jangan aku dong Tuhan. Nah kita buka nih ayatnya. Tuh, Sandi boleh bantu bacain kan? Jadi cerita tentang Musa itu dipanggil sama Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan sudah siapkan kok semuanya. Tuhan bilang, aku sudah siapkan ini. Dia bilang, jangan aku lah Tuhan, yang lain aja lah. Aku enggak pinter ngomong Tuhan, aku enggak bisa. Ini nih, coba bacain kan, tolong kan. Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah itu lihat, Tuhan bukan sekedar orang yang menyuruh-nyuruh kita terus dia tidak bertanggung jawab, enggak. Tuhan kalau sudah suruh, Tuhan siapkan semuanya. Jadi jangan sampai kita pikir kayak gini, kalau Tuhan sudah suruh ya Tuhan kasih tahu lah saya harus bawa apa hari ini. Kalau Tuhan sudah suruh kok. Jadi kadang kita khawatir, Tuhan kalau ini kayak gimana ya, kalau itu kayak gimana ya, waktu beresin gereja ini, waktu pertama-tama kan kita kelarin gereja ini bisa dibilang 10 hari sudah kelar. Waktu beresin ini kan saya ada jualan online. Jadi saya jualan online waktu ngurusin ini di sini saya nggak bisa jualan. Sudah sampai nggak bisa jualan, saya dalam hati saya, aduh Tuhan gimana nih jualan saya nih, kalau nggak ada jualan gimana nih nanti pendapatan, gimana bayar ini bayar itu, gimana ya gitu-gitu. Tapi ya Tuhan bilang ya udahlah, yang ini lebih penting, ini kerjain dulu. Saya kerjain. Tapi apa yang saya lihat, apa yang Tuhan balas? Anak saya bisa dapat beasiswa. Bisa nggak saya dalam 10 hari itu kalau saya buat pita, saya jualan online, saya buat pita, jualan online, bisa nggak saya dapat lebih dari itu? Enggak. Yang Tuhan kasih ke saya itu lebih. Itu yang Tuhan itu pun Tuhan tegur saya. Lihat, kau enggak jualan pita, kau enggak ada jualan sibuk jualan online, kau enggak usah sibuk capek-capek, Tuhan gantiin kok. Kalau memang Tuhan suruh ya kau kerjain aja, Tuhan sediakan. Kalau memang Tuhan suruh saya di sini, Tuhan yang sudah siapkan. Saya cuma bisa, saya minta Tuhan mau ngomong apa sih, apa yang harus saya sampaikan sih. Ya, Tuhan siapkan kayak gini. Musa bilang bukan saya Tuhan, saya nggak mau saya, dia aja. Kalau bisa dia aja, saya nggak bisa, saya nggak pinter ini kok, saya nggak bisa ini. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan siapkan, Tuhan yang kasih tahu, lidah Tuhan yang buat kok, Tuhan yang mampukan. Nah kita jadi jangan khawatir waktu kita mengalami hal-hal sulit dalam hidup kita merasa tidak mampu, kita baca ayat ini, gimana Tuhan memperlengkapi Musa. Berikutnya, saat kita khawatir akan apa yang belum terlihat, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, ya ini rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu kita khawatir, waktu kita nggak bisa melihat apa yang di depan, misalnya kita ada di dalam hati nih, Tuhan bilang doain ya orang itu ke rumah sakit, kita doain dia. Kadang kita berpikir apa? Tuhan nanti tiba-tiba waktu aku doain dia, beneran gimana Tuhan? Ya kan? Itu khawatir akan apa yang belum kita lihat loh. Kita nggak lihat tapi kita sudah takut, Tuhan kalau tiba-tiba doain terus dia meninggoy, pas aku pulang dia langsung tit. Nah, mana? Ya kan? Itu yang kita sering sekali khawatir kayak gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Semua itu mendatangkan kebaikan, rancangan-rancangan damai sejahtera. Semuanya itu baik Tuhan katakan. Jadi kalaupun itu terjadi, itu berarti terbaik buat orang itu. Kita enggak usah pusing, yang penting Tuhan ngomong apa?
doakan. Kita doakan datang. Tuhan ngomong ini, ya kita lakukan bagian kita. Tapi percayalah, walaupun orang itu meninggoy, itu berarti kehendak Tuhan. Itu Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Jadi jangan pernah khawatir akan hari depan yang belum kita lihat. Tuhan nanti ini gimana, itu tidak usah khawatir. Kita baca ayat itu yang buat kita kuat. Nah, next. Saat semua terlihat sangat tidak baik-baik saja dan mustahil. Kita buka Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan katakan akulah yang menolong engkau. Jadi siapa yang pernah nonton film Three Idiot? Itu zaman-zaman anak-anak 90-an. Nah itu bakal nonton ya harusnya. Nah itu memberkati saya. Dia ngomong apa? Setiap kali dia mengalami masalah, dia ngomong ke badan dia gini, all is well, all is well. Ya, dia selalu kayak gitu, all is well, all is well. Itu memberkati saya. Saya praktikkan dalam hidup saya. Jadi waktu saya mengalami hal-hal buruk, saya ngomong all is well, all is well. Itu menghibur. Tapi ada saat dimana saya sudah tidak bisa sujud lagi sama Tuhan. Saya sudah bisa ngangkat tangan, saya tidak bisa karena saya sudah tidak sanggup Tuhan. Saya mau memuji Tuhan, mau datang ke gereja beribadah pun saya sudah tidak mampu. Saat itu benar-benar saat dimana saya nggak mampu melakukan apapun, saya bilang ini nggak mempan lagi, all is well. Ini kok nggak mempan lagi ya Tuhan? Kayak gimana? Tuhan tegur saya. Itu bukan kamu yang berbicara pada dirimu sendiri, all is well. Itu aku yang berbicara kepada kamu, all is well Sandi, all is well Ando. Saya merinding. Kalian bayangkan waktu Tuhan yang ngomong ke kita, waktu kita ngalami Tuhan, ini di depan sudah nggak bisa nih, nggak bisa jalan lagi loh Tuhan. Tuhan ngomong, all is well. Kalau Tuhan yang ngomong, masih enggak kita gundah gulana, khawatir. Dan itu yang Tuhan benar-benar Tuhan berbicara dan saya benar-benar all is well. Itu Tuhan yang ngomong, all is well. Jadi itu yang memampukan saya melangkah waktu saat-saat sulit, waktu saat-saat saya melihat ini tidak mungkin Tuhan. Saya tidak bisa mau menyembah aja saya rasanya berat. Tapi Tuhan bilang all is well, all is well. Dan itu benar-benar menghibur saya dan benar-benar Tuhan buat saya, kamu aman. Di sini Tuhan katakan, akulah yang menolong engkau. Tuhan katakan seperti itu. Jadi saya mau kita sama-sama belajar. Akulah yang menolong engkau, Tien. Akulah yang menolong engkau, Dea. Akulah yang menolong engkau. Jadi waktu kita mengalami hal buruk itu, kita ingat Tuhan yang ngomong kepada kita, all is well. Nah, terakhir, kita buka ini. Kita kadang menyebut Tuhan, Tuhan engkau jalan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mengikuti Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan jalan, Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tapi kadang kita apa? Kalau kita ngomong Tuhan, kalau jalannya kebenaran dan hidup. Kalau bilang jalan, orang aku ke kiri kok kamu ke kanan. Kalau aku jalan ikutin aku loh. Berikutnya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau adalah terang. Tapi apa yang kita lihat? Kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Waktu disuruh kesaksian, ada kesaksian nggak hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari? Nggak ada. Saya nggak melihat kebaikan Tuhan. Salah siapa? Salah Tuhan yang nggak kasih kebaikan, apa kita yang nggak lihat kebaikan itu? Hal kecil itu kita bisa nafas sampai hari ini itu kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih loh. Jadi kadang kita yang nggak lihat atau pura-pura nggak lihat, nggak tahu lah. Kita mulai sadari, kita koreksi diri. Ini saya bukan bilang Bapak Ibu saudara-saudara, ini saya banget ini. Nah kita harus belajar. Kadang kita cuma bisa bilang Tuhan engkau terang, Tuhan ini, Tuhan itu, tapi kita nggak lihat. Sudah tidak lihat, kita nggak tahu ini kebaikannya kebetulan lah kayaknya hari ini kayaknya. Oh hari ini harusnya aku mengalami ini, tapi jadinya seperti ini kebetulan lah, itu bukan dari Tuhan. Kita yang pura-pura tidak lihat. 3, engkau menyebut aku guru, namun engkau tidak mendengarkan aku. Kita bilang Tuhan itu guru kita, Tuhan engkau begini, engkau begitu. Tapi waktu Tuhan bicara kita dengar enggak? Kita peka enggak atas suara Tuhan? Berikutnya, engkau menyebut aku Tuhan, namun engkau tidak melayani aku. Selama ini kita bilang apa? Tuhan, Tuhan, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan apa? Kita melayani Tuhan. Saya tidak berbicara melayani Tuhan harus di gereja, enggak. Di luar gereja pun kita bisa melayani Tuhan. Tapi kita harus menyadari diri kita. Oh, aku ini harus melayani Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Berikutnya, engkau menyebut aku kebenaran, namun engkau tidak percaya kepadaku. Ini yang paling parah. Semuanya parah sih. Tapi ini, kita tidak percaya pada Tuhan. Kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan maunya apa? Kita
Kita percaya ini beberapa kerinduan Tuhan yang harusnya kita bisa lakukan. Next, kita bisa buka Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai ayat ini Tuhan katakan kepada kita. Jangan salahkan Tuhan. Karena kita apa? Di sebelumnya Nil, yang sebelum ini. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita tahu, kita tidak lakukan. Kita cuma pandai berbicara, Tuhan kau jalan saya undang musik. Dan kita cuma pintar ngomong, Tuhan engkau terang, Tuhan engkau guru, Tuhan engkau adalah Tuhan, Tuhan engkau adalah kebenaran. Tapi kerinduan Tuhan kita tidak jalankan. Apa yang menjadi yang kemauan Tuhan kita tidak jalan. Kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi dengan jelas Tuhan katakan, kita sudah ditebus, kita adalah budak, kita tidak ada pilihan. Waktu Tuhan panggil katakan, iya Tuhan, ini aku. Tidak cukup kita datang ke gereja, tidak cukup kita mendengarkan firman, tidak cukup kita melakukan firman. Tapi kita tahu kerinduan Tuhan apa. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan nyanyikan lagu ini. Katakan, Tuhan, tak cukup hanya kami bernyanyi, mengangkat suara kami untuk memuji, tapi kami harus memberi diri kami kepadamu Tuhan. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji, hidup memberi diri kepadamu itu. Ini kerinduan Tuhan. Dan cukup mulut kita memuji Tuhan, dan cukup kita datang hari ini bernyanyi untuk Tuhan, itu tidak cukup. Tuhan mau kita melakukan firman, Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan firman-Mu. Sama-sama kita katakan lagi. Pujian sejati. Cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Katakan sama-sama, tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, dengarkan suaraku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh kami sadar Tuhan, kalau ini semua tidak cukup, hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji,
Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus taat, kami boleh terus setia Tuhan. Sampai Tuhan jemput kami untuk kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Biar kiranya Tuhan yang berkati ia Tuhan lebih lagi Tuhan. Keluar masuknya Tuhan yang berkati, keluarganya Tuhan yang berkati. Biar apapun yang ia kerjakan dan lakukan Tuhan, Engkau Allah yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama jam 10 pagi, ibadah raya kedua jam 5 sore. Setiap ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo, bergabung bersama kami dalam Kingdom Messianic atau Komsel yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis pada jam 7.30 malam. Untuk informasi mengenai Kingdom Messianic atau Komsel, dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Tommy atau Pastor Adit pada nomor telepon berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asya. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asya. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Demikian info seputar GBI Rock Jambi. Saya Lucia Limpo undur diri. Happy Sunday and God bless you. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya
Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Bawa dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup di setiap cara-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan hidup cara-Mu Baik, sebelum kita doa syafaat, kita akan mendoakan anak kita atau adik kita, Keira. Ayo, sini. Kita berdoa buat Keira yang di bulan Mei ini berulang tahun ke berapa? Kelima. Keira maju di sini, maju sini, maju sini, maju sini. Teman-temannya yang lain, tepuk tangan, dan kita semua tepuk tangan buat Keira. Kita sama-sama berdoa. Kiranya berkat Tuhan melimpah dia di semuanya. Ya. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan jika di bulan Mei ini Engkau tambahkan kembali umur Keira Tuhan menjadi kelima Tuhan. Kami percaya ini semua adalah berkat daripada Tuhan, adalah anugerah daripada Tuhan yang bisa menjadikannya sebagaimana ada saat ini dan saat ini. Kami percaya anak ini adalah kepunyaan Tuhan, anak ini Engkau memegang kunci kerajaan sorga Tuhan, dan kami percayakan anak ini ke dalam tangan Tuhan Yesus untuk masa depannya Tuhan, untuk pendidikannya Tuhan, untuk cita-citanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik buat dia Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa buat orang tuanya Tuhan, yang selalu setia menjaga dan terusnya Tuhan, bimbingnya Tuhan dan didiknya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanamkan menjadi berkat buat orang lain, dan anak ini menjadi anak berkat buat orang lain. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang dia temui Tuhan, untuk setiap teman-temannya, baik di rumah, di sekolah, ataupun di gereja Tuhan. Biarlah anak ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan sejak dini ia mengenal nama Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Bila ada ucapan syukur kami Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat doa syafaat kita. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa, hari yang indah Tuhan, di mana Engkau masih bisa mengumpulkan kami bersama-sama Tuhan. Ini adalah berkat kemurahan daripada Tuhan, ini adalah berkat kemuliaan daripada Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk bisa menikmati, berkumpul, memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Pada siang ini Tuhan, kami kembali belajar Tuhan, bagaimana kami harus taat dengan Engkau Tuhan, bagaimana kami harus setia dengan Engkau Tuhan, karena kami sudah Engkau siapkan rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami ketika kami taat dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau rindu untuk kami bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi juga sebagai hamba Tuhan. Dan buka hati kami Tuhan agar kami bisa berbesar hati juga Tuhan untuk mendengar Tuhan, untuk mengiyakan apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sebagai anak tapi juga sebagai hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terus pakai kami Tuhan Yesus.
terus bentuk kami Tuhan, terus sadarkan kami Tuhan, agar apa yang Kau tanamkan di dalam kehidupan kami Tuhan berbuah manis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau bersama-sama mengucapkan shalom untuk bangsa Indonesia. Kami bersama-sama mengucapkan damai sejahtera ada di Indonesia Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus ada di Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan di tiap-tiap kota, di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kabupaten, bahkan di pulau-pulau Tuhan yang ada di Republik ini Tuhan, ada nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Engkau jagai selalu bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau bawa bangsa kami di dalam telapak tangan-Mu Tuhan Yesus. Bangsa kami menjadi kepunyaan Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan, dan nantinya menjadi bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan, untuk selalu mendoakan bangsa kami Tuhan Yesus. Politiknya kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Ekonominya kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Sosial budayanya kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Pemerintahannya pun kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa kerajaan sorga hadir Tuhan. Kuasa kerajaan sorga berpengaruh dalam setiap kebijakan yang diambil dalam roda pemerintahan negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk penanganan Tuhan, proses penanganan COVID-19 Tuhan yang sudah berangsur membaik, sudah berangsur-angsur pulih Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan sudah mulai adanya kebijakan Tuhan bagaimana kami boleh melepas masker di tempat umum. Kami percaya ini semua adalah hasil dari setiap doa kami kepada Tuhan. Ini adalah hasil dari setiap ketekunan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menguji kami Tuhan, dan Tuhan mendapatkan kesetiaan dari kami Tuhan, dan Tuhan memulihkan bangsa negara kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada siang ini untuk kota kami, kota Jambi Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan shalom buat kota Jambi Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang luar biasa di kota Jambi Tuhan Yesus. Ada kegerakan yang luar biasa di kota Jambi Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan tanamkan di kota Jambi Tuhan Yesus. Dan kami sebagai warga kerajaan Tuhan, juga sebagai warga kota Jambi Tuhan, mau mendoakan kota kami Tuhan menjadi kota yang berkemenangan Tuhan, menjadi kota yang takut akan Tuhan, menjadi kota yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami berdoa buat kota Jambi Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar Tuhan sudah nyatakan, sesuatu yang besar Tuhan akan rancangkan buat kota kami Tuhan Yesus. Kecintaan kami akan Tuhan, kecintaan kami akan kota ini Tuhan, yang mana kami membawa doa untuk kota kami menjadi kota yang luar biasa. Kami berdoa buat tiap-tiap wilayahnya Tuhan, kami berdoa tiap-tiap daerahnya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahannya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keberagaman umat beragama di sini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keberagaman kebudayaan yang menjadi satu kota kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus hadir di kota Jambi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja kami menjadi gereja nomor satu di kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa menjadi gereja yang menjadi gereja sekota Tuhan di kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan banyak kegerakan yang luar biasa berasal dari gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat visi-misi yang ditanamkan gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat rencana-rencana yang sudah ditanamkan Tuhan Yesus, rencana-rencana yang akan segera direalisasikan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan bekerja Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala senior kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala kami di sini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Keluar masuknya Engkau berkati Tuhan Yesus, keluarganya Engkau berkati Tuhan Yesus. Bahkan hal-hal yang mereka belum pikirkan sekalipun Tuhan Yesus juga akan berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, ada kegerakan yang luar biasa di gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap kami yang berbeban berat Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap kami yang mengalami kesakitan, yang mengalami keterikatan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cabut semuanya. Tuhan Yesus sembuhkan semuanya. Tuhan Yesus legakan semuanya Tuhan Yesus. Agar setiap kami Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan mengalami kemerdekaan yang datang daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap kami Tuhan yang berbagian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti isi hati kami. Engkau mengetahui isi hati kami sekalipun. Engkau yang berikan kami talenta sedemikian rupa Tuhan Yesus. Berikan kami setiap pengertian-pengertian bertempat ini, setiap pelayanan Tuhan, hati yang terus menyembah Tuhan. Agar kami dapat bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gedung gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini menjadi tempat yang luar biasa. Tempat berkat Tuhan Yesus. Sekelilingnya diberkati Tuhan.
sekelilingnya menjadi saksi Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembukaan satelit-satelit yang baru di kota-kota lain Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, perluasan kerajaan Tuhan akan hadir Tuhan. Perluasan gereja Tuhan akan nyata Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa yang akan mengaku Yesus adalah Tuhan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan mengatur sedemikian rupa tempat, waktunya Tuhan. Nanti Yesus akan jadi baik Tuhan di dalam hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Maka kami dan Engkau sertai perjalanan kami Yesus. Dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Terimalah berkat. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya, maka inilah berkat yang engkau terima. Diberkatilah setiap apapun yang dikerjakan tanganmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah anak dan cucu dan keluargamu. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinir engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu.